Karena Korea itu udah trennya itu tech savvy banget, jadi semuanya udah serba digital, serba mudah, dan sehingga menurut teman-teman kayak oh gampang nih bisa diselipkan untuk invest saham atau bermain saham itu di waktu-waktu lowong Waktu-waktu mereka, luang. misalnya lagi lunch Oh, break. oke. Halo Sobat BNI Sekuritas, apa kabar nih? Kembali lagi di The Invest View bersama saya Diva, di mana kamu bisa simak bincang-bincang hangat seputar finansial, investasi, dan topik-topik terkini. Oke, Sobat BNI Sekuritas, kemarin-kemarin nih saya lagi sering banget ngelihat teman-teman yang lagi hobi banget dengerin lagu K-pop. Ada juga beberapa teman-teman yang lagi keranjingan banget nonton K-drama, binge watching, nonton Netflix K-drama terus kayak gitu. Emang lagi tren banget ya beberapa tahun lalu dunia entertainment yang datang dari Korea Selatan dan banyak banget fansnya, militan banget. Beberapa teman-temanku juga bahkan yang ngefans banget sama BTS lah, EXO, Blackpink, wah gila fansnya banyak banget. Dan emang bagus-bagus gitu. Jadi gak heran ya dunia entertain di Korea Selatan ini tuh jadi favorit gitu. Bahkan sama warga dunia gitu bahkan gitu. Well, speaking of Korea Selatan nih. Hari ini aku berkesempatan nih untuk ngobrol langsung sama salah satu temanku yang tinggal di Korea Selatan. Tepatnya bekerja di BNI Seoul. Ada Mas Elbi. Halo Mas Elbi. Halo Mbak Diva, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, kamsahamnida. Saya nggak ngerti loh Mas artinya apa aja. Iya. Apa kabar Mas? Ya, alhamdulillah baik Mbak, kabar saya di sini dan teman-teman BNI Seoul semuanya yang ada di kantor saat ini. Gimana kalau Mbak Diva kabarnya gimana di sana? Alhamdulillah baik juga nih Mas. Dan alhamdulillah juga nih COVID-19 di Indonesia semakin hari juga kasusnya semakin menurun gitu ya. Yang penting sehat-sehat. Oke Mas. Mas Elbi udah berapa lama sih Mas tinggal di Seoul? Ya kalau saya tinggal di Seoul itu lagi jalan 3 tahun Mbak. Wow udah lama dong ya 3 tahun? Ya lumayan. Lumayan lama ya. Mas Elbi ini bekerja di BNI Seoul sudah 3 tahun. Sebelumnya sempat bekerja di Jakarta juga tapi Mas? Atau dari lulus kuliah udah langsung bekerja di sana gitu? Oh iya, kalau saya sebelumnya memang dari BNI di kantor pusat di Jakarta. Setelah sekian tahun bekerja di sana, akhirnya saya mendapat kesempatan untuk ditempatkan di kantor cabang luar negeri Seoul. Wah, seru banget. Soalnya teman-temanku tuh kayak salah satu destinasi liburan favoritnya tuh pengen banget ke Korea Selatan, ke Seoul gitu. Siapa tahu ketemu opa-opa Korea gitu kan. Iya, banyak di jalan kayaknya opa-opa Korea. Iya, kalau Mas Elbi udah makanan sehari-hari ya ngelihat opa-opa Korea atau oni-oni gitu kan. Iya. Kalau BNI Seoul sendiri sudah berapa lama sih Mas? Ada di BNI sendiri sudah berapa lama punya kantor cabang di Seoul? Ya, jadi fun fact kalau BNI Seoul ini adalah kantor cabang BNI luar baru berdiri itu di tahun 2016, awal 2016. Jadi saat ini sudah jalan 5 tahun. 5 tahun ya. Tapi meskipun cabang BNI Seoul itu merupakan cabang termuda, tapi dia nggak kalah juga dengan teman-teman yang ada di kantor cabang lainnya. Jadi
secara performance maupun eksistensi, BNI Seoul itu tidak kalah lah dari cabang luar lainnya yang sudah bertahun-tahun lebih awal. Oke. Mas Elbi, kita lanjut nih Mas. Mas Elbi kan sudah 3 tahun nih tinggal di Seoul ya. Dan Seoul itu bisa dibilang kota yang cukup gemerlap ya, kalau aku lihat tadi juga cukup ramai gitu ya. Seoul dengan kiblatnya entertainment mungkin ya, bisa dibilang sekarang entertainment yang sudah mendunia dengan adanya K-pop gitu. Gimana sih Mas mengatur keuangan atau finansial yang dilakukan oleh Mas Elbi selama tinggal di Seoul? Ya, baik Mbak. Ini memang menarik ini untuk dibahas. Jadi begini, sebenarnya memang benar salah satu yang perlu diperhatikan adalah di kota Seoul, terutama di kota Seoul ya, kalau di Korea Selatan itu living expense itu cukup tinggi. Kemudian kalau untuk teman-teman yang bekerja di sini umumnya itu mereka tuh memang ada struggle-nya masing-masing, mulai dari living expense-nya yang cukup tinggi, bayar tempat tinggal, kemudian buat makan, kemudian ada transportasi juga, khususnya teman-teman yang mungkin lokasi kantornya itu berjarak cukup jauh, karena misalnya memang ada transportasi yang murah, cuman mereka pun juga memikirkan untuk mencari transportasi yang cukup agak lebih mahal karena mempertimbangkan waktu dan kenyamanan seperti itu. Nah, kemudian untuk khususnya saya sendiri, mungkin saya termasuk orang yang agak konservatif kali ya, dan tidak terlalu macam-macam lah ibaratnya. Jadi maksudnya kayak ada kiblatnya sendiri lah, nggak terlalu ngikutin banyak orang ini itu. Palingan sih simpelnya ini sih, Mbak. Kalau misalnya mengatur keuangan, regardless kita berada di mana dan berapapun pendapatan kita yang penting tuh harus bisa memisahkan untuk income kita dapat dipisahkan berdasarkan kebutuhan-kebutuhannya. Misalnya berarti memisahkan, kita dapat income, anggaplah income itu 100%, kita dari awal harus menentukan tuh, misal kalau teman-teman saya yang lain, mereka mungkin bikin spreadsheet gitu di Excel. Pos-posannya udah diatur lah ya intinya ya Mas. Jadi misalnya kayak sekian persen untuk ditabung, kemudian sekian persen untuk operational expense biasa, soal saya dan teman-teman saya kalau lagi ngobrolin itu nyebutnya seperti itu. Kemudian baru ada free expense lah mungkin dibilangnya. Jadi secara besaran mungkin dibagi ke dalam 3 gitu. Basicnya ya kalau misalnya kayak di saya. Jadi itu udah pasti fix, tabungan itu pasti fix, nggak boleh diganggu gugat. Biasanya sih mungkin mengambil sekitar 30% dari income. Jadi 30% income setiap bulannya disisihkan untuk ditabung. Dan sisanya baru untuk living expense. Dan kalau masih ada sisa baru ya free expense tadi, mungkin ya sekali-sekali mungkin jalan-jalan atau apa gitu ya Mas. Atau nonton konser mungkin di Korea kan langsung bisa nonton boy band, girl band sana gitu kan. Iya, betul iya. Itu karena memang salah satu ibaratnya kayak entertainment terutama buat ini ya, buat foreigner di sini, karena kan mungkin sebagian besar mereka itu memilih untuk datang tinggal bekerja di Korea Selatan itu kan salah satunya mainly-nya untuk mereka yang menganut aliran fangirling atau apa gitu. Betul. Iya seperti itu. Kalau misalnya mereka yang mungkin yang di Indonesia kan setiap ada event atau konser sampai ada yang bela-belain untuk datang. Kemudian kalau misalnya sudah tinggal di sini, mereka udah tinggal pasang kalender aja. Oh bulan ini ada konser ini, bulan itu ada konser itu. Mereka udah alokasikan tuh. Mereka justru yang kayak fangirling itu kadang-kadang nabungnya lebih kuat lagi. Demi bisa nonton ya. Ya demi grup favoritnya seperti itu. Oke. Nah, jadi balik lagi yang tadi. Misalnya kita fixkan misalnya 30% itu buat tabungan, lalu kalau saya sih yang dari pengalaman saya sendiri, saya bergeraknya itu dari 30-30-40 misalnya seperti itu. Mungkin seperti itu kalau misalnya dibagi 3 gitu.
Kalau misalnya 30 atau 40, misalnya kalau kita bisa nabung lebih banyak, itu bisa di 40. Kemudian 30-30-nya sebenarnya dialokasikan untuk expense lainnya. Kalau operational expense mungkin itu berbeda-beda ya buat orang-orang. Betul. Contohnya kayak misalnya orang ini dia itu expense-nya tergolong rendah karena misalnya tempat tinggalnya itu dekat dengan kantor, atau misalnya untuk yang beruntung mungkin kalau di sini, untuk yang teman-teman saya yang orang Korea, misalnya mereka orang tuanya itu tinggal di Seoul, mereka berarti masih bisa ikut tinggal dengan rumah orang tuanya sehingga tidak mengeluarkan expense untuk tempat tinggal seperti itu. Jadi dua yang pertama itu, menabung dan operational expense yang udah pasti tidak bisa diganggu gugat, itu harus ditentukan paling pertama seperti itu. Kemudian sisanya ibaratnya kayak free expense. Nah itu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan, bukan kebutuhan primer, yang sekunder seperti itu. Misalnya kayak jajan-jajan, beli beli gadget atau beli CD album misalnya. Betul. Buat yang fangirling tadi. Betul. Seperti itu, atau mungkin mau kulineran gitu kan, ada yang jajan-jajan di sini street food dan segala macam, mereka misalnya seperti itu, atau buat traveling di Korea Selatan. Oke. Ya, menarik nih. Bisa juga salah satunya mungkin Sobi aplikasikan ya, meskipun bukan tinggal di Korea Selatan, maksudku lebih ke persentasenya tuh tadi, berarti at least 30%. Kalau bisa ditabung gitu ya. Jadi setidaknya setiap bulan 30% ada nih alokasinya untuk ditabung. Gitu. Oke, menarik sekali nih Mas Elbi. Oke Mas, kalau tadi cerita soal gimana ngatur keuangan, finansial, gimana cara mengatur keuangan tinggal di Seoul. Nah, kalau soal goals nih Mas, goals secara finansial. Kalau millennials di Indonesia kan mungkin goals secara finansial sebelum 30 tahun harus udah punya mobil, udah punya rumah misalnya kayak gitu ya. Udah punya tabungan sekian ratus juta contohnya gitu ya. Itu goalsnya millennials di Indonesia gitu. Mungkin karena tuntutan sosial juga, umur sekian harus sudah menikah, punya rumah dan sebagainya. Kalau teman-teman nih millennials yang di Seoul, kayak gimana sih Mas goals finansialnya? Oh baik, ya ini pertanyaan menarik juga ini. Mungkin agak melanjutkan dari yang sebelumnya, kayak soalnya ada hubungannya dengan gimana cara mengatur finansialnya. Karena yang salah satunya expense sebenarnya memang yang paling besar, kalau dari teman-teman saya juga ya, itu adalah untuk biaya rumah gitu kan ya. Karena kalau misal perbandingan dari gaji mereka itu sekitar 25% itu memang dipakai buat bayar tempat tinggal. Makanya tadi kan kayak operational expense itu sendiri pun bisa gede, bisa sampai 30% karena tempat tinggal gitu. Ya. Nah, kemudian juga di sini tuh memang biaya selain rumah tinggal, tempat tinggal tadi juga memang kayak kalau dibandingkan dengan Indonesia itu di sini untuk biaya untuk makan dan bahan makanan, misalnya kalau mereka mau saving, mereka beli bahan makanan untuk masak sendiri dan segala macam, itu tuh memang relatif cukup mahal. Contohnya misalnya kayak untuk satu kali meal yang ada di sini tuh biasa mulainya dari range sekitar paling murahnya ya sekitar 5.000 won. Mungkin ya sekitar 5.000 atau mungkin di bawah 5.000 itu mungkin kayak di sini tuh bisa dapat ramyeon. Kayak Indomie lah gitu, Indomie warung. Iya, ramyeon ya. Seperti itu. Kemudian bisa sampai dengan 10 sampai 15.000 Korean won untuk sekali mealnya seperti itu. Jadi sejujurnya memang meskipun di sini ibaratnya kalau kayak misalnya teman-teman kan suka banyak yang nanya kan kayak berapa penghasilan di sini, UMR memang kalau dirupiahkan itu besar, tapi mengikuti itu expense juga besar ya. Apalagi di Seoul seperti itu. Ya. Jadi mereka itu investasinya itu mempengaruhi dari expense yang mereka juga keluarkan. Seperti aku bilang tadi seperti itu. Nah, kalau misalnya ngelihat
tren investasinya millennials di Korea Selatan sendiri, mungkin kalau misalnya saya ranking ya, Mbak Diva, itu tuh yang paling pertama adalah deposit. Jadi deposit di bank, deposit. Deposito ya. Karena mungkin itu terbilang yang paling mudah dan paling aman gitu ya, kan. Low risk ya. Seperti itu. Jadi contohnya saya sendiri pun juga ini berarti personal kalau dari saya. Itu saya juga seperti saya bilang, saya orangnya relatif lebih ke arah konservatif. Saya pun juga sebenarnya dulu itu dari mulai bekerja itu saya memang investnya di deposit dulu sambil mengumpulkan uang gitu. Kemudian balik lagi yang kedua itu baru ada saham. Di sini juga ternyata saham itu banyak diminati oleh millennials di Korea Selatan. Alasannya mengapa? Kalau bisa menurut teman-teman saya yang aktif di saham, itu karena di sini saham itu relatif mudah dan low cost kalau menurut mereka untuk biaya-biayanya dari mereka untuk investasi saham seperti itu. Dan relatif mudah itu karena di sini karena Korea itu udah trennya itu tech savvy banget, jadi semuanya udah serba digital, serba mudah, dan sehingga menurut teman-teman kayak gampang nih bisa diselipkan untuk invest saham atau bermain saham itu di waktu-waktu lowong mereka, misalnya lagi lunch break. Jadi lumayan diminati ya kalau gitu ya. Lalu selanjutnya apa lagi Mas yang favorit? Selanjutnya itu ada cryptocurrency. Kalau di sini tuh lagi lumayan populer karena kan kayak cryptocurrency recently itu kan lagi naik banget kan ya. Jadi teman-teman di sini banyak yang punya cryptocurrency juga. Karena kita ketahui juga kan kalau nggak salah Korea itu merupakan kalau nggak salah negara ketiga terbesar untuk kripto dalam market cryptocurrency seperti itu. Dan yang terakhir ini dan sebenarnya yang kayak end goal-nya dari teman-teman milenial di sana. Itu sebenarnya di real estate atau rumah dan apartemen. I see. Oke. Jadi banyak juga yang ternyata investnya ternyata di real estate ya. Salah satu goals mereka mungkin karena tadi mahal tadi ya yang tadi Mas Elbi sempat sampaikan ya. Biaya untuk tempat tinggal di sana begitu ya, mungkin sewa apartemen segala macam mungkin mahal, jadi goalsnya mereka ingin beli properti gitu ya. Oke. Oh ya, Mas Elbi tadi sempat sebutkan juga salah satu yang favorit untuk investasi itu tadi kan ada deposito, terus saham tuh, kripto dan juga real estate ya. Kalau saham nih Mas, yang aku penasaran nih, kan di Korea Selatan itu yang terkenal bangetnya ya, yang mendunia bangetnya itu adalah entertainmentnya nih, K-popnya, K-dramanya gitu ya. Apakah industri entertain di Korea Selatan ini juga menjadi salah satu pilihan gitu untuk warga di sana untuk berinvestasi saham? Ya, baik Mbak. Terkait itu saya juga mau sampaikan nih mengenai saham di industri entertainment. Jadi sebenarnya kalau dibandingkan dengan ketiga opsi investasi lainnya, dia memang termasuk yang terpopuler. Tapi secara total seluruhnya di Korea Selatan, dia tuh untuk industri entertainment itu sebenarnya tidak terlalu populer. Jadi saham memang populer, tapi untuk industri entertainmentnya sendiri itu kurang begitu populer. Kalau misalnya boleh saya sebutkan, yang pastinya yang paling diminati oleh investor-investor muda atau millennials di sini itu lebih ke big companies, conglomerate seperti mungkin kalau saya sebutkan diantaranya mungkin kayak Samsung, LG dan kawan-kawan. Oh iya, betul. Karena memang selain dia itu lebih stable dan profitability-nya juga bagus,
dia tuh memang trennya tuh selalu, dia meskipun volatile tapi dia selalu meningkat. Meningkat ya, iya sih, Nah, karena dia big kemudian company juga ya. tuh, jadi itu kalau nggak salah dia tuh ada 30% saham di market itu ya pasti semuanya dari big company seperti itu kalau tidak salah. Oke, Kemudian kalau saham-saham untuk favorit ya. iya, kemudian kalau untuk industri entertainment sendiri itu dianggapnya kalau menurut orang Korea di sini itu tergolong tidak stabil. Oke, Mungkin kalau lebih sebelumnya Mbak volatile ya. Diva punya ini nggak? Punya apa? Grup boyband atau aktor drama favorit mungkin? Waduh, aku sih nggak ada yang fangirling gimana banget sih sebenarnya Mas. Hmm. Iya, jadi kalau misalnya kayak ngambil satu contoh instability-nya ya, itu misalnya kayak kemarin ada artis Korea yang terkena skandal, misalnya seperti itu. Oh, kayaknya sempet tahu deh itu beritanya, sempet Nah, ramai. ya seperti itu. Ya seperti itu. Jadi kalau menurut teman-teman saya di sini orang Korea, dia tuh nggak stabilnya tuh dari situ karena banyak faktor yang tiba-tiba mendadak bisa mempengaruhi harga sahamnya. Harga sahamnya, Ibaratnya oke. kayak dari entertainment ini tiba-tiba aktornya dia terkena skandal itu bisa langsung jatuh Jatuh gitu ya, kan. oke. Itu kan skandalnya itu kan kayak apa ya? Maksudnya kayak tiba-tiba ada aja Nggak bisa nggak bisa diperkirakan ya. di apa ya? Maksudnya kalau misalnya kayak perusahaan-perusahaan besar itu kan masih bisa diantisipasi. Cuman kalau kayak Betul, gini kan ibaratnya kayak mendadak nggak ada apa-apa, tiba-tiba bisa ada apa-apa kayak gitu betul, kan. betul. Itu salah satunya ya yang seperti itu. Jadi memang tidak terlalu Favorit populer ya. untuk di apa untuk opsi di saham seperti itu. Nah balik lagi kalau boleh ini saya sampaikan juga terkait yang mungkin real estate ya di sini ya. Soalnya ini mungkin ada agak menarik juga buat di-sharing ke Oke, teman-teman Sobi boleh Money. Mas. Jadi kenapa real estate itu juga termasuk yang populer dan merupakan end goals itu ya udah pasti karena ya di mana-mana pun juga real estate itu termasuk salah satu investasi yang paling menjanjikan. Tapi memang cost-nya itu besar, kita harus expand cost yang besar dulu, baru mungkin bisa gain yang besar juga seperti itu. Nah, mungkin berangkat dari biasa kehidupan dari orang Korea di sini, terutama misalnya saya ambil contohnya orang Koreanya laki-laki. Jadi mereka itu mulai graduate dari sekolah dan masuk university itu kalau nggak salah di usia 19 sampai 20 tahun kalau di sini. Kemudian biasanya mereka itu setelah 1 tahun berkuliah mereka ada wajib militer. Oh iya, ada wajib militer ya kalau laki-laki ya. Jadi wajib militer itu mereka menghabiskan waktu sekitar 1,5 sampai dengan 2 tahun. Kemudian pas di situ pun juga mereka kalau saya tanya pengalaman teman saya itu dia untuk pada saat wajib militer itu memang dapat income dari government tapi itu sangat tergolong rendah lah di sini. Jadi palingan cuma cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Jadi di situ ada semacam delay setback-nya lah buat mereka seperti itu. Kemudian setelah selesai dari wajib militer balik lagi berkuliah dan mereka lulus dan baru mulai bekerja di usia sekitar 26 dan 26 27 lah. Berarti agak lebih lama ya dibanding kalau kita di Indonesia ya. Jadi kalau di Indonesia mungkin kita udah start kerja di usia 23 atau 24. Nah, kalau di sini biasanya usia 26, 27 kalau orang Korea yang terutama yang laki-laki misalnya seperti itu. Dan kalau misalnya mereka itu bekerja di perusahaan yang cukup besar yang memberikan salary yang tinggi juga, biasanya mereka itu fokus kerja dan menabung untuk 2 sampai 3 tahun, kemudian mereka bisa mengambil housing loan untuk purchase beli rumah atau properti ya. Seperti itu. Nah, kemudian buat orang-orang Korea yang misalnya belum seberuntung itu dapat salary-nya masih yang di average gitu. Mereka tuh ada strateginya untuk karena ini kan rumah untuk investasi juga tapi ada merupakan expense juga kalau misalnya sewa. Jadi di sini tuh ada namanya sistem
Jonse namanya kalau bahasa Inggris saya kurang tahu deh. Iya, Jonse jadi namanya. ada Jonse dan Wolse. Jadi di sini kalau misalnya bagi orang Korea yang tidak afford untuk beli rumah, mereka bisa melakukan namanya sistem Jonse. Itu adalah sistem deposit. Sistem deposit. Jadi misalnya ke landlordnya itu deposit sekian uang. Misalnya kalau di sini ya mungkin puluhan juta sampai ratusan juta Korean won. Kemudian jika bisa memenuhi sampai dengan syaratan depositnya, maka monthly rent-nya itu tidak perlu dibayar, seperti itu. Oh, I see. Jadi kenapa biasanya orang kalau nabung itu pasti deposit dulu, mereka nabung dulu, kemudian setelah udah cukup terkumpul cukup banyak, kemudian mereka taruh di Jonse, seperti itu. Jadi mereka mengeliminasi expense untuk bayar rumah, seperti itu. Oh, I see. Menarik ya, ada sistem seperti itu ternyata ya untuk housing di sana ya. Iya, seperti itu. Jadi kalau ini pun juga di government sini pun juga memberikan produk pinjaman untuk Jonse. Jadi kalau misalnya ada yang masih butuh tambahan, mereka tuh bisa apply ke bank untuk mengambil pinjaman untuk Jonse yang bisa mengcover sampai dengan 80% dari deposit yang disyaratkan. Seperti itu. Jadi mereka ada hitung-hitungannya kalau misalnya mereka harus bayar bulanannya berapa. Kalau misalnya ketimbang bayar bulanannya dengan bunga bank yang mereka harus bayar itu ternyata masih lebih menguntungkan kalau misalnya ambil loan untuk Jonse, mereka pasti ngambil yang seperti itu. Kemudian ya mereka tabung terus sampai nanti end goalnya kalau misalnya udah bisa cukup bisa beli rumah ya gitu ya. End goalnya ya. Oke. Menarik banget ternyata ya. Salah satu yang menarik mengenai investasi di Korea Selatan ini juga selain tadi soal housing, yaitu favorit investasinya selain properti, terus tadi deposito, terus ternyata untuk saham memang kita bisa untuk invest di mungkin salah satu perusahaan dari boyband atau girl band favorit kita gitu ya Mas ya. Cuman mungkin itu emang bukan saham-saham favorit di Korea Selatan karena volatilitasnya tinggi tadi yang sempat Mas Elbi sampaikan. Yang jadi favorit itu tentunya perusahaan-perusahaan teknologi yang besar ya Mas ya. Mungkin salah satu yang jadi perusahaan teknologi atau gadget favorit kita juga nih di Indonesia kayak LG, Samsung kayak gitu ya Mas ya. Oke. Mas Elbi menarik banget nih. Thank you perbincangan hari ini nih, banyak dapat info-info menarik mengenai kehidupan di Korea Selatan, lalu cara mengatur finansial, bagaimana kehidupan di sana, lalu investasi di Korea Selatan kayak apa. Mungkin teman-teman Sobi juga kan banyak yang fans-fansnya BTS mungkin atau Blackpink dan semacamnya gitu nih. Penasaran kalau di sana gimana sih, bisa nggak sih investasi ke perusahaan entertainmentnya di sana, lalu yang favorit itu apa dan goals dari millennials di Seoul apa aja. Seru banget Mas Elbi, terima kasih banyak Mas sudah berbagi informasi nih sebagai salah satu millennials yang tinggal di Seoul. Sama Mbak. Semoga bermanfaat informasinya buat teman-teman semua nih. Iya. Thank you Mas Elbi. Buat Sobi semua, terima kasih sudah menyimak The Invest View kali ini bersama saya Diva. Jangan lupa The Invest View juga bisa Sobi simak di Spotify BNI Sekuritas. Dan jangan lupa juga untuk follow all social media BNI Sekuritas, ada di Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Oke Sobi semua, terima kasih sudah menyimak The Invest View. Tetap jaga kesehatan tubuh, tetap jaga kesehatan finansial, tetap berinvestasi, yang pasti investasinya bersama BNI Sekuritas. See you Sobi.